Aku pernah bertanya pada diri sendiri, apa gunanya seni di tengah kerusakan alam yang semakin parah ini? Aku seorang pelukis, bukan seorang ilmuwan konservasi. Tanganku terbiasa memegang kuas, bukan alat ukur kualitas air atau alat bantu menyelam untuk memeriksa terumbu karang. Oh ya, aku ingat 5 tahun yang lalu aku menemukan tumpukan sampah plastik di tepi hutan dekat kampungku. Air sungai yang dulunya jernih kini keruh seperti lumpur. Anak-anak sudah tidak bisa lagi bermain menyelam di sana, bahkan ikan pun sudah jarang terlihat. Puas kalian melihat hutan kita tercemari. Puas kalian melihat laut kita jadi kotor. Puaskah kalian melihat sampah-sampah yang ada di sekitar kita ini? Puaskah kalian? Di tengah tumpukan sampah plastik dan botol plastik, aku menemukan sebatang ranting pohon yang masih hijau, seperti sebuah harapan yang belum padam di tengah kehancuran. Dek, bukannya sia-sia saja kalau mau melestarikan alam. Lebih baik kita kumpul uang buat beli alat konservasi daripada cuma buat patung atau lukisan yang cuma jadi hiasan saja. Kalau aku boleh bilang, ini seperti orang yang sedang menyelamatkan rumah dari kebakaran, tapi malah sibuk menggambar asapnya saja. Ya, itu kata Pak Jono, seorang petani yang selalu sibuk akan lahan pertaniannya yang semakin kering. Aku tidak bisa menyangkal kata-katanya. Ya apa boleh buat, seseorang selalu menyalahkan keadaan tanpa berpikir untuk berbuat sesuatu yang berbeda. Hei Pak Jono, di mana kelompok-kelompok orang itu? Kalian pikir aku tidak tahu? Selama aku berada di ruang berkarya, kalian bikin apa saja? Kalian mencemari lingkungan kampung kita. Kalian membuang sampah sembarangan. Hei Pak Jono, apa yang buat kita cinta pada alam ini? Bukankah kita merasakan keindahannya? Kalau kita tidak bisa menunjukkan keindahan alam yang ada, bagaimana bisa orang mau menyelamatkannya? Atau mungkin Pak Jono lebih suka kita diam saja. Iya, begitu. Aku mulai mengumpulkan sampah-sampah yang ada di tepi pantai. Ada kaleng yang dilipat, ada sampah plastik yang dicuci hingga bersih, dan juga ada ranting pohon yang terbawa arus pantai. Ada yang bilang aku gila. Tidak, aku tidak gila.
bilang aku terlalu sibuk dengan barang-barang buangan ini, seolah tidak ada masalah lain yang lebih penting. Seolah mereka tidak tahu bahwa merusak alam adalah masalah besar yang akan membunuh kita semua. Kak, kenapa ikan di lukisan Kak ini warnanya tidak cerah ya? Dan kenapa ada sampah di dekatnya? Aku ingat dulu Bapak sering ajak aku memancing ikan ke laut. Warnanya sangat cantik. Tapi sekarang sudah jarang ada lagi. Ya, itu pertanyaan dari Aisyah, seorang anak kecil yang selalu datang ke tempat aku berkarya. Aku menjawab pertanyaannya dengan nada yang lembut, tapi penuh dengan rasa sakit. Karena ikan di lukisan ini tinggal di terumbu karang yang sudah mulai rusak, sayang. Sampah plastik dari orang-orang yang sangat pintar yang membuangnya kemana saja, namun tidak bisa menyimpan sampahnya sendiri. Makanya laut jadi kotor dan warnanya jadi tidak cerah lagi. Aku mulai mengajak anak-anak di kampung untuk membuat karya seni bersama. Hei, anak-anak, ayo kita buat karya seni bersama. Aku mulai mengumpulkan sampah-sampah yang ada di tepi pantai. Ya, ambil sampah di situ. Dan di situ juga, ambil. Bersihkan semuanya. Karena kita menikmati keindahannya. Dan nantinya anak cucu kita nanti yang menikmatinya. Jadi kita harus jaga alam. Ada sampah yang bertumpuk seperti gunung. Dan juga ada yang sangat bau sampai aku mau muntah. Ada orang dewasa yang lewat dan bilang, anak-anak kamu ya yang dijarah sampah tadi. Bukannya lebih baik kalau mereka belajar pelajaran sekolah di rumah saja daripada main sampah di tepi pantai. Yuh, jorok banget sih. Seolah mereka tidak tahu bahwa sampah-sampah ini adalah hasil dari kebodohan mereka sendiri. Aku mulai melukisnya dengan warna-warni, menjadikannya dekorasi taman komunitas. Dari situlah orang-orang mulai memperhatikannya dan tidak membuang sampah sembarangan lagi. Karena mereka sadar bahwa barang-barang yang mereka anggap buangan bisa menjadi karya seni yang sangat indah. Seperti karya aku, indah kan? Mereka sadar setelah melihat hasil karya tangan anak-anak mereka sendiri. Bahkan kepala desa memintaku untuk melukis mural di dinding balai desa dengan gambaran hutan yang rindang, sungai yang jernih, dan pantai yang bersih. Seringkali orang yang lewat ke situ bahkan memintaku untuk mengajari mereka
bagaimana cara mengubah sampah plastik menjadi karya seni yang sangat indah. Kak, kenapa orang-orang mulai membersihkan pantai ya? Dan kenapa banyak yang mulai menanam pohon? Apakah ini karena karya seni, Kak? Atau karena pemerintah akhirnya mulai menyuruh? Jadi orang-orang hanya ikut-ikutan supaya tidak ketinggalan tren. Aku tidak bisa bilang ini hanya karena seni, tapi aku tahu seni bisa membuka mata dan hati mereka. Aku menjawab pertanyaannya dengan nada yang jelas menyindir. Ini bukan hanya karena karya seni aku, Kak Lina, tapi kita semua tahu bahwa seni hanya menjadi sebuah jembatan. Yang menjadi sebuah perubahan adalah keindahan yang harus kita jaga. Bukan karena tren atau karena pemerintah mulai menyuruh, tapi karena kita semua tahu bahwa alam adalah rumah kita. Semoga saja tidak ada orang yang hanya ikut-ikutan tanpa rasa tanggung jawab yang sebenarnya. Oh ya, lihat ini. Inilah warisan kita. Bukan hanya untuk kita sendiri, tapi untuk anak cucu kita nanti. Hei warga sebangsa dan setanah air, marilah kita ekspresikan cinta pada alam melalui karya seni. Dan marilah kita melestarikannya sebagai bentuk keindahan yang telah Tuhan berikan kepada kita. Janganlah biarkan keindahan ini hilang hanya karena kita bermalas-malasan atau terlalu sombong ketika berbuat sesuatu.